Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang kami lakukan di mata kuliah basis data dengan studi kasus yang kami ambil, yaitu servis bengkel mobil, yang beranggotakan saya Purvi Handayani. Nama saya Dimas Bayu Arkan, NIM 12014072. Saya Widya Kurnia Septiani dengan NIM 12012250027. Nama saya Sultan Ahmad Jabar dengan NIM 12012220095. Pada presentasi kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama itu studi kasus, yang kedua ada IRD, dan ketiga relational model, dan yang terakhir ada implementasi SQL. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam studi kasus ini kita akan membahas sistem informasi manajemen bengkel yang mencakup berbagai aspek operasi bengkel. Bengkel yang menjadi studi kasus ini menyediakan berbagai layanan, termasuk servis kendaraan dan pergantian suku cadang atau spare part. Selain itu, bengkel ini juga memiliki teknisi yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi harian di bengkel tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama itu mengelola data pelanggan, yang kedua itu mengelola kendaraan, yang ketiga manajemen pegawai, yang keempat manajemen layanan dan suku cadang, dan yang terakhir manajemen transaksi pencatatan log transaksi. Lalu manfaatnya itu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, yang kedua meningkatkan kualitas layanan pelanggan, yang ketiga meningkatkan profitabilitas, yang terakhir yang kelima meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada IRD. IRD ini digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Adapun penjelasan mengenal entitas, atribut, dan relasi dari IRD versi Change di samping adalah sebagai berikut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entitas kuat atau entity set yang satu atau lebih atributnya itu digunakan oleh entity set lainnya sebagai key. Nah, dalam studi kasus kami, bengkel, entitas kuatnya itu ada konsumen, transaksi, teknisi, spare part, dan jenis service. Selain ada entitas kuat, ada juga yang namanya entitas lemah. Nah, entitas lemah itu entity set yang tergabung terhadap entity set lainnya atau strong entity tadi. Nah, contohnya itu ada log transaksi dan detail transaksi. Jadi detail transaksi itu tergabung sama entitas transaksi, dan log transaksi juga tergabung dengan entitas transaksi. Selanjutnya ada yang namanya atribut kunci atau key attributes, merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Biasanya atribut ini berbentuk angka atau numerik. Nah, dalam IRD kami, atribut kuncinya itu ada ID konsumen, ID kendaraan, ID transaksi, ID teknisi, ID spare part, ID detail transaksi, ID log transaksi, dan ID jenis service. Selain atribut kunci, ada juga yang namanya atribut simple, yaitu atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Contohnya itu ada tabel konsumen, ada nama konsumen, nomor telepon konsumen, jenis kelamin, dan alamat konsumen. Dan di tabel spare part itu ada nama spare part, harga spare part, dan stok spare part. Dan di tabel transaksi ada tanggal transaksi. Di tabel kendaraan ada model kendaraan dan merek kendaraan. Selanjutnya ada tabel jenis servis, yaitu ada nama jenis servis dan biayanya berapa. Terus ada tabel teknisi yang terakhir, yaitu nama teknisi dan nomor telepon teknisi. Dan yang terakhir juga itu ada yang namanya atribut turunan atau atribut yang merupakan atau atribut yang dihasilkan dari atribut yang lainnya. Contohnya itu ada total harga. Jadi atribut total harga itu dihasilkan dari penjumlahan antara biaya jenis servis dan harga spare partnya. Selanjutnya yaitu ada relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu entitas dengan entitas lainnya, sedangkan himpunan relasi merupakan kumpulan dari semua relasi di antara entitas-entitas yang terdapat pada himpunan entitasnya. Relasi juga sering disebut sebagai proses yang dilambangkan dengan belah ketukan.
Adapun relasi antar entitas yang kami temukan pada studi kasus servis bengkel mobil, kami menemukan relasi one to one dan juga one to many. Dimana relasi one to one antara entitas transaksi dan juga detail transaksi. Jadi satu transaksi memiliki satu detail transaksi. Sedangkan untuk relasi one to many ada di entitas konsumen dengan kendaraan. Jadi satu konsumen memiliki banyak kendaraan. Lalu di entitas konsumen dengan transaksi, yaitu satu konsumen dapat melakukan banyak transaksi. Lalu di entitas teknisi dan transaksi, jadi satu teknisi menangani banyak transaksi. Lalu entitas transaksi dengan entitas log transaksi. Jadi satu transaksi tercatat dalam banyak log transaksi. Lalu entitas detail transaksi dengan entitas jenis service, di mana satu detail transaksi melibatkan banyak jenis service. Yang terakhir ada di entitas detail transaksi dengan spare part. Jadi satu detail transaksi terdapat banyak spare part. Selanjutnya yaitu ada relational model. Relational model ini adalah sebuah database yang terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait secara logika database. Istilah-istilahnya ini ada relasi, atribut, domain, tuple, degree, dan juga cardinality. Dalam sebuah relation dikenal juga sebagai relational key. Relational key ini adalah atribut yang dimana dikenal sebagai kunci atau atribut yang dapat diidentifikasi sebuah tabel. Berikut adalah transformasi IRD menjadi relational model pada studi kasus kami. Di sini kami memiliki 8 tabel utama, yaitu ada tabel konsumen, kendaraan, teknisi, spare part, transaksi, detail transaksi, jenis service, dan juga log transaksi. Di mana pada tabel konsumen memiliki atribut ID konsumen sebagai primary key, lalu ada nama konsumen, nomor telepon konsumen, jenis kelamin, dan juga alamat konsumen. Sedangkan untuk tabel kendaraan memiliki atribut ID kendaraan sebagai primary key, model kendaraan, merek kendaraan, dan juga ID konsumen sebagai foreign key yang diambil dari entitas konsumen. Selanjutnya ada tabel teknisi di mana memiliki atribut ID teknisi sebagai primary key, nama teknisi, nomor telepon teknisi. Selanjutnya ada tabel spare part di mana memiliki atribut ID spare part sebagai primary key, nama spare part, harga spare part, dan juga stok spare part. Lalu selanjutnya ada tabel jenis service di mana memiliki atribut ID jenis service sebagai primary key, nama jenis service, dan juga biaya. Selanjutnya ada tabel transaksi di mana memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key, ID konsumen, dan ID teknisi sebagai foreign key yang diambil dari entitas konsumen dan juga entitas teknisi, dan juga tanggal transaksi, atribut tanggal transaksi. Selanjutnya ada di tabel detail transaksi, memiliki atribut ID detail transaksi sebagai primary key, ID transaksi, ID spare part, dan juga ID jenis service sebagai foreign key. Lalu selanjutnya ada tabel log transaksi di mana memiliki atribut ID log transaksi sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, dan juga total harga. Selanjutnya ada DML. DML adalah bagian dari SQL atau Structure Query Language yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Pernyataan DML digunakan untuk menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data dalam database. Data Manipulation Language. Beberapa perintah yang termasuk ke kategori DML adalah yang pertama itu insert. Perintah ini dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Selanjutnya ada update, digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam tabel. Selanjutnya delete. Ini bermanfaat untuk menghapus record dari tabel database. Selanjutnya ada log, tabel kontrol konkurensi. Terus selanjutnya call untuk memanggil subprogram PL atau SQL atau Java. Yang terakhir ada explain plan. Perintah ini digunakan untuk menjelaskan jalur akses ke database. Selanjutnya ada DDL. DDL digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database, sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Data Manipulation Language. Beberapa perintah yang termasuk ke dalam DDL adalah yang pertama itu create, digunakan untuk membuat database atau objeknya seperti tabel, index, function, views, store procedure, dan trigger.
Selanjutnya drop, dapat digunakan untuk menghapus objek dari database. Selanjutnya alter, perintah ini digunakan untuk mengubah struktur database. Selanjutnya ada truncate, ini digunakan untuk menghapus semua record dari tabel, termasuk semua space yang dialokasikan untuk semua record yang dihapus. Selanjutnya comment, perintah ini digunakan untuk menambahkan komputer ke kamus data. Selanjutnya rename, perintah ini digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database. Selanjutnya ada insert data, yaitu proses menambahkan data baru ke dalam tabel dalam basis data. Lalu berikut ini merupakan penjelasan mengenai query insert data dari studi kasus kami bengkel mobil yang ditampilkan dalam gambar serta tabel yang dihasilkan. Yang pertama ada insert data konsumen. Pada gambar di sebelah kiri, kami menambahkan sebanyak 10 record pada tabel konsumen dengan atributnya antara lain ada ID konsumen, nama konsumen, nomor telepon konsumen, jenis kelamin, dan alamat konsumen. Setelah itu di gambar sebelah kanannya, kami menampilkan semua data yang telah diinsert tadi ke dalam tabel konsumen menggunakan query select. Yang kedua ada insert data kendaraan. Untuk query yang di sebelah kiri merupakan query dari insert data kendaraan. Kami juga menambahkan 10 record baru ke dalam tabel kendaraan yang berisi informasi mengenai kendaraan yang dimiliki oleh konsumen. Melalui query insert, kami memasukkan 10 record baru ke dalam tabel kendaraan. Tadi lalu terdapat atribut dari entitas kendaraan antara lain ID kendaraan, model kendaraan, merek kendaraan, dan ID konsumen. Selanjutnya pada gambar di sebelah kanan kami menambahkan query select dari tabel kendaraan untuk menampilkan seluruh data dari tabel tersebut. Yang ketiga ada insert data jenis service. Pada insert data jenis service, kami juga memasukkan 10 record baru ke dalam tabel jenis service. Lalu atribut yang terdapat pada tabel jenis service tersebut antara lain ada jenis ID jenis service, nama jenis service, dan biaya. Setelah datanya berhasil diinsert, kami menggunakan query select from jenis service untuk mengambil dan menampilkan semua kolom yang ada dalam tabel jenis service tersebut. Selanjutnya ada data teknisi. Data teknisi ini terdiri dari atribut ID teknisi, nama teknisi, dan juga nomor telepon teknisi, di mana di sebelah kiri ini hasil query insert datanya, yang dimana query-nya ini insert info teknisi dalam kurung ID teknisi, nama teknisi, terus nomor telepon teknisi, tutup, terus values, terus memasukkan 10 data masing-masing teknisi dengan primary key-nya masing-masing seperti nama dan juga nomor teleponnya, lalu tanda titik koma, data ke save. Lalu jika menggunakan query select bintang from ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan semua kolom dan baris dari label teknisi, termasuk data teknisi yang baru ditambahin tadi. Contohnya WDY, ketik WDY 1 untuk Wendy dengan nomor telepon 0812 3456 78800. Sedangkan untuk kelima ada data spare part, di mana data spare part ini memiliki atribut ID spare part, nama spare part, harga spare part, dan juga stok spare part. Sama dengan tadi data teknisi, di sebelah kiri adalah query-nya, di mana query-nya itu insert info spare part dalam kurung ID spare part, nama spare part, harga spare part, stok spare part, tutup, terus values, memasukkan juga 10 data. Jadi setiap baris dalam pernyataan values menyatakan data untuk satu spare part. Misalnya ID 17 ini untuk oli mesin,
sintetis dengan harga 80.000 dan stoknya 50 setelah data spare part berhasil dimasukkan. Kalau mau melihat tabelnya yaitu dengan query select bintang from. Jadi query select bintang from ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan semua kolom dan baris dari tabel spare part termasuk data yang tadi dimasukkan. Selanjutnya yang keenam itu ada data transaksi di mana memiliki atribut ID transaksi, ID konsumen, ID teknisi, dan juga tanggal transaksi. Sama seperti data-data sebelumnya, hasil query-nya ada di sebelah kiri dengan query insert info transaksi dalam kurung ID transaksi, ID konsumen, ID teknisi, tanggal transaksi, terus tutup kurung values, masukkan juga 10 data. Contohnya misal ID 401 untuk transaksi dengan konsumen ID 1201. Teknisi ID-nya itu WDY1 pada tanggal 2024-0604. Jadi setelah data transaksi berhasil dimasukkan menggunakan query select bintang from untuk memanggil semua kolom dan baris. Oke, selanjutnya yaitu ada proses insert data untuk data transaksi dan data log transaksi. Untuk query-nya sama saja yaitu insert into, terus nama kolomnya apa saja, dan values atau nilai yang ingin kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, yang ketujuh itu data detail transaksi. Di dalam data detail transaksi itu ada namanya ID detail transaksi sebagai primary key. Terus ada ID transaksi sebagai foreign key dari key di tabel transaksi. Dan ID spare part juga sebagai foreign key yang merujuk pada tabel spare part. Dan terakhir ada ID jenis service yang merujuk pada tabel jenis service. Selanjutnya itu ada dari data log transaksi. Di dalamnya itu ada ID log transaksi, terus ID transaksi, foreign key dari tabel transaksi, dan terakhir ada total harga yang mengambil dari penjumlahan antara biaya jenis servis dan harga spare partnya. Nah, untuk foreign key tadi yaitu ID transaksi, ID spare part, dan ID jenis servis yang ada di tabel data transaksi maupun log transaksi itu harus sesuai atau ID-nya itu harus ada di tabel utamanya yaitu tabel transaksi, tabel spare part, dan ID jenis servis. Nah, selanjutnya yaitu ada store prosedur atau sekumpulan pernyataan SQL yang telah didefinisikan yang disimpan dalam basis data. Ini adalah blok kode yang dapat dipanggil secara berkala untuk menjalankan serangkaian tugas. Nah, di dalam studi kasus kami membuat store prosedur untuk menambah spare part baru, yaitu kita mendeklarasikan ID spare part baru yaitu sebagai integer, terus nama spare part baru yaitu varchar dengan 40 itunya, terus ada harga spare part integer dan stok spare part baru. Terus dimulai dengan kita memasukkan ke dalam tabel spare part yaitu ID spare part, nama spare part, harga spare part, stok spare part, dan lain-lain. Nah, untuk values-nya kita mengambil dari yang telah kita deklarasikan di awal yaitu baru ID spare part sampai dengan baru stok spare part, dan prosedurnya pun berakhir. Dan untuk pengimplementasiannya yaitu kita hanya tinggal memanggil dan mengisi dengan value-nya. Misalkan di contoh berikut kita memanggil tambah spare part baru, yaitu prosedur yang kita buat namanya tambah spare part baru, kita panggil dalam kurung kita masukkan value atau nilai yang ingin kita masukkan yaitu 11 untuk ID spare part barunya, spion untuk nama spare part barunya, dan harganya yaitu di situ 1 juta untuk harga spare part barunya, dan yang terakhir itu stoknya itu ada 7. Setelah berhasil kita buat, terus kita panggil, berhasil juga kita tampilkan, kita select, yaitu sudah tampil di nomor paling terakhir 111 spion 1 juta dengan stok 7. Selanjutnya ada store prosedur untuk mengecek
detail transaksi konsumen. Prosedur detail underscore transaksi konsumen adalah sebuah prosedur tersimpan di MySQL yang digunakan untuk menampilkan rincian transaksi konsumen tertentu. Prosedur ini menerima satu parameter input yaitu cons underscore ID konsumen yang merupakan ID dari konsumen yang ingin kita lihat detail transaksinya. Berikut ini merupakan dua gambar pembuatan store prosedur dan pengimplementasiannya. Query call detail underscore transaksi konsumen akan menghasilkan daftar transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan ID 1206, lengkap dengan detail spare part dan jenis servis yang terkait, serta total harga dari setiap transaksi. Selanjutnya yaitu ada store prosedur 3, di mana store prosedur 3 ini untuk mengecek seberapa banyak spare part yang telah terjual di bengkel tersebut. Jadi prosedur ini menerima satu parameter input yaitu part ID spare part yang merupakan ID dari spare part yang ingin dicek. Untuk pembuatan store prosedurnya ini query-nya ada di sebelah kiri, kayak query prosedur cek spare part yang terjual, terus import part ID spare part, terus begin select nama spare part, terus harga spare part, stok spare part, terus select from detail transaksi where ID spare part sama dengan part ID spare part as banyak spare part terjual from spare part where ID spare part. Untuk pengimplementasiannya ini akan muncul tabel nama spare part, harga spare part, stok spare part, dan juga banyak spare part. Jadi prosedur ini memudahkan untuk memantau penjualan dan spare part di database. Selanjutnya ada trigger. Trigger merupakan jenis prosedur yang secara otomatis dieksekusi oleh sistem basis data ketika suatu peristiwa tertentu terjadi pada tabel atau view tertentu. Pada gambar di sebelah kiri merupakan trigger pembuatan log transaksi baru jika ada masukan ke dalam tabel detail transaksi. Pembuatan trigger tersebut juga akan secara otomatis menghitung total harga berdasarkan spare part yang dibeli dan jasa yang telah dipakai, dan tercantum pada tabel detail transaksi. Yang di sebelah kiri ini merupakan contoh pengimplementasian trigger, menggambarkan ketika sudah memasukkan data pada tabel transaksi, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data ke tabel detail transaksi, maka secara otomatis tabel log transaksi akan terisi berdasarkan informasi dari tabel detail transaksi. Hal itu terjadi karena pembuatan trigger merupakan record underscore log transaksi. Setelah itu ada DCL atau Data Control Language, adalah salah satu komponen dari SQL yang digunakan untuk mengontrol akses pengguna dan hak istimewa atau privilege dalam database. DCL ini digunakan untuk memberikan atau mencabut hak akses pengguna terhadap objek database seperti tabel, tampilan, dan prosedur tersimpan. Untuk yang gambar sebelah kiri ini merupakan pembuatan user pertama atau user 1 dengan seluruh akses tabel yang ada pada database. Usernya itu bernama user Dewa. User Dewa ini dikasih akses atau grant all privilege dalam database kami. Grant all privilege itu mempunyai arti user Dewa dapat mengakses semua database, semua tabel yang ada di dalam database kami. Lalu ada pembuatan user 2. Pembuatan user 2 ini dimaksud dengan user hanya dapat mengakses 2 tabel saja. Jadi pada query atau pada gambar di bawah ini, user ini dinamai dengan user manusia biasa yang hanya memiliki akses kepada 2 tabel saja. Jadi user manusia biasa ini dibuat hanya dapat mengakses tabel konsumen dan juga tabel kendaraan. Untuk query seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengimplementasian user kedua. Untuk melakukan implementasi user kedua, hal yang pertama kita lakukan yaitu login dulu sebagai user 2, yaitu bernama user manusia biasa dan passwordnya yuk terakhir yuk. Setelah kita berhasil login,
mari kita coba untuk mengakses tabel kendaraan dengan menselect. Nah, di situ muncul pesan sukses karena tabel kendaraan itu termasuk dalam tabel yang aksesnya diberikan, yaitu ada tabel konsumen dan tabel kendaraan. Jadi sehingga ketika kita mengakses tabel kendaraan itu sukses. Sedangkan untuk implementasi yang kedua yaitu kita mengakses tabel spare part. Nah, di situ muncul pesan gagal karena tabel spare part itu tidak termasuk dalam tabel yang diberi aksesnya kepada user 2. Itulah proses implementasi dari user kedua, yaitu user yang hanya bisa mengakses dua tabel saja, yaitu tabel konsumen dan tabel kendaraan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang masih kurang tepat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Di negeri Aceh, pesantren disebut daya, santri-santrinya taat dan patuh. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.